Dalam hal ini kita dituntut untuk ikut aktif berperan dalam menghadirkan suasana Ramadan yang penuh sukacita, keindahan, keikhlasan, berkah, dan tentunya untuk meraih keutamaan Ramadan ini. Jadi berbeda dengan keadaan tahun sebelumnya, bahwasanya bulan Ramadan ini datang di tengah suasana duka, mewabahnya virus corona COVID-19 yang mengakibatkan sepi dan lumpuhnya kegiatan musola, kegiatan masjid, atau kegiatan ini pada tahun 2020 ini akan berbeda. Namun demikian, kita tetap menyambut Ramadan, datangnya Ramadan, tetap kita tanamkan di benak seluruh kaum muslimin ini. Kita mulai dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Jadi mudah-mudahan orang-orang yang terdekat dengan kita ini bersama-sama kita akan melaksanakan untuk mencapai ridho Allah. Baik, teman-teman semua, tadi sudah diperkenalkan. Ada anak saya, Bambang, yang setia dari Jambi, hadir juga ke Indramayu. Kita dimulai dari Quran surat Al-Alaq, Quran surat 96, ayat 1 sampai 5. Ini tidak asing lagi ya. Kita sebagai seorang literat, Quran surat ini sudah kita pegang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Dalam Quran surat 96 ayat 1, Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbik, ini adalah tafsir fi zilal Al-Quran. Bagaimana membaca? Apa yang dibaca? Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Di sini ada proses. Jadi dari ayat 1 sampai 5 diperintahkan kita untuk membaca dalam arti kata analisa. Ayo analisa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagaimana membaca? Kemudian diperintahkan juga untuk menuntut ilmu. Diri dari mana, sedang apa, dan akan. Dalam kajian Said Qutb rahimullah bahwa surat ini adalah surat pertama dari Al-Quran, maka ia dimulai dengan Bismillah, dengan nama Allah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali melangkah dalam berhubungan dengan Allah dan pertama kali menapaki jalan dakwah ini adalah dengan Bismillah. Iqra bismi rabbik. Ini adalah tafsir fi zilal Al-Quran. Dengan demikian dalam mencari makna yang lebih luas, ayat pertama dari Quran surat 96 ini merupakan perintah untuk mencari ilmu yang bersifat umum, baik itu ilmu yang menyangkut ayat-ayat kauliyah atau ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah, yaitu yang terjadi di alam. Jadi ayat kauliyah ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa firman-Nya, yaitu Al-Quran. Dan ayat-ayat kauniyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan alam semesta. Jadi kita belajar dari Quran surat 96 ayat 1 sampai 5. Yang saya lakukan sejak jadi guru, itu pesan ayah saya itu Iqra, Iqra, Iqra. Bacalah, bacalah, bacalah. Apapun itu bacalah. Sekelilingmu bacalah. Di hadapanmu bacalah. Apa yang orang lakukan bacalah. Nah, kaitannya dengan materi kita malam ini tentang tips menulis. Jadi, mengapa? Jadi temukan dulu alasan
Mengapa harus menulis? Saya ingat Mas Bambang itu guru IPA, tidak mengerti kenapa harus menulis. Kebetulan dia ada nih, kita jadikan contoh nanti. Jadi kenapa harus menulis? Jadi mulailah, saya selalu katakan, mulailah dengan menuliskan hal-hal yang kau ketahui, tulislah tentang pengalaman dan perasaanmu sendiri. Itu sudah dilakukan. Kemudian temukan dulu alasan kuat, mengapa saya harus menulis. Nah, di sini kita ketahui cara bagaimana menulis mudah untuk dipelajari dari banyak sumber. Ide tulisan itu bisa bermunculan dari mana saja. Saya sudah lakukan itu, Mbak Mike, tak kala apapun itu yang saya lihat, apapun itu yang saya dengar, apa yang saya pikirkan, apa yang saya bicarakan, apa yang tulis, bisa menembus satu kepala. Tapi satu kata bisa menembus ribuan bahkan jutaan kepala. Dengan menulis, maka orang akan mengetahui siapa diri kita. Slogan saya, moto saya selalu saya sampaikan, ayo mari menulis. Selagi Allah masih memberikan kita kemampuan untuk menggerakkan tangan dan pikiran kita. Tak kala kita sudah diberi ujian oleh Allah dengan dihentikannya gerak tangan, stroke, dihentikannya pikiran, maka tak ada yang bisa kita lakukan. Apapun itu tak akan ada yang bisa lakukan. Nah, perjalanan saya di Media Guru, ini Januari 2017, Media Guru mulai booming, saya belum masuk ke sini. Saya tidak tahu apa itu Media Guru. Tapi 1 Januari saya sudah mulai belajar menulis ke UNJ, kemudian di Bekasi setiap ada kelas menulis, saya kejar. Dan saya belum mengenal apa itu Media Guru. Nah, ini kita lihat Pak Ihsan dengan Mas Eko, di 2017 itu beliau ini berdua mulai melakukan resolusi guru menulis. Nah, sejak ada Media Guru, saya mengenal Media Guru itu tanggal 23 Juli. Saya masih ingat, pertama kali saya mengikuti kegiatan Media Guru itu di Yogyakarta, di Solo. Pulang dari Papua, tugas negara, menyimpan baju ke rumah, langsung kembali ke stasiun, saya berangkat ke Solo untuk mengikuti sagu-sabu di Solo. Itu pertama kali saya mengenal Media Guru. Jadi sejak ada Media Guru, alhamdulillah, mendadak bermunculan, termasuk ya, banyak sekali anak-anak saya ini yang jadi penulis baru, seperti hanya jatuhnya butiran salju dari langit. Itu benar sekali, sangat terasa. Nah, sekarang kita, apa itu Guru Siana ya? Saya awalnya tidak tertarik juga, tapi saya menulis. Saya menulis sejak saya masuk sagu-sabu, ini adalah rekam jejak saya. Nah, ini tanggal 29 Juli, saya menulis artikel tentang lelah menjadi lilah. Ini perjalanan saya dari Papua, kemudian langsung ke Solo, ikut kegiatan sagu-sabu 2 hari, dengan biaya sendiri tentu saja. Kemudian pulang, saya ke Bandung itu punya ilmu. Bagaimana cara menulis? Saya punya ilmu, alhamdulillah. Maka saya buat ini artikel, dan ini adalah buku pertama saya. Lelah menjadi lilah itu buku pertama saya. Setiap pekerjaan yang saya lakukan, luar biasa bagaimana kita harus selalu husnuzon dengan rencana Allah. Ini saya tuliskan di sini. Di saat saya menjadi guru, kemudian saat saya dibontang-banting 8 tahun untuk waiting list, saya tulis di sini. Saya tulis, sehingga memang betul menulis itu mengurangi kepikunan dan mengurangi ketuaan. Karena apa? Setiap hari kita berpikir. Ada dulu tahun 2017 saya menulis, itu yang membaca itu banyak sekali.
ini tulisan pertama saya yang membaca itu sampai 2.535 dan saya tidak ngeh, tidak ada rasa bangga karena begitu aja saya menulis gitu. Terus ada 183, malah ada yang 0. Tak kalah 0, saya pun tidak peduli, yang penting saya menulis. Nah, ini rekam jejak saya di Guru Siana, ini tidak konsisten. Ada Juli, saya dulu hanya berpikir 1 bulan hanya 1 kali aja. Juli, Agustus, ini Agustus ada 2, terus September, ada Oktober, November, Desember, terus setiap tahun, setiap bulan saya nulis 1. Dan yang membaca itu banyak banget, tapi saya tidak pernah ngeh sebanyak itu. Allah, Bu. Saya baru ngeh juga tadi. Sampai ada 34.000 ini pada tanggal 7 Maret 2018. Ini yang membaca itu 34.468. Saya kaget juga. Tepuk tangan dulu dong. Beneran nih 34.000. Luar biasa, saya bersyukur gitu ya. Baru bersyukur tadi, saat baru lihat tadi, ya Masya Allah, betul. Terus ini perjalanan saya menulis ya Bapak Ibu, pada saat itu tidak ada tantangan. Nah, jadi Bu Lilis bisa lihat konsistensi saya itu ada sebetulnya, walaupun hanya 1 bulan 1 kali. Ini jadi buku pertama saya. Saya kejar ini tahun 2017, pada tanggal 8 Oktober itu rilis, buku Lelah Menjadi Lilah, karena di sini hari ulang tahun saya. Banget, karena penulis pemula. Saya kan basic olahraga Mbak Mike. Jadi saya jarang pegang pen. Nah, saya jarang pegang spidol, saya jarang ngajar di kelas juga, pasti di luar. Biasanya yang saya pegang bola sepak, bola voli, stick hoki, stick softball, untuk memukul. Nah, sekarang saya harus ke pena memena ini. Nah, terus pas saya lihat tadi, Masya Allah betul itu. Ternyata yang membaca itu banyak sekali. Hampir di atas 100. Nah, kemudian saya lihat perjalanan saya sudah punya 10 laman. 10 laman di Guru Siana, alhamdulillah. Kemudian, nah ini saya mulai nih. Saya mulai di tanggal 15 Januari. Jadi Mbak Mike, Mbak Lis, saya tanggal 13 Januari itu sama sekali nggak tertarik, ngapain juga ikut tantangan gitu ya. Buat apa? 14 Januari pun masih belum melirik. Lihat Facebook 14 Januari saya ingat, saya ada tugas ke daerah perbatasan Cianjur Bogor, kemudian jadi daerahnya sangat dalam, itu jalannya juga luar biasa bagusnya. Kemudian saya mencoba menulis. Nah, tanggal 15 Januari setelah maghrib, kalau tidak salah, saya baru tertarik, saya mau mencoba ikut tantangan. Tantangan hari ke-1 itu. Pas tugas ke SMP Negeri 3 Cipanas. Nah, saya tulis, kemudian saya tuliskan, tantangan hari ke-1. Terus dan seterusnya. Kebetulan di tantangan hari kedua, saya itu punya tugas ke daerah 3T. Jadi Cianjur juga ada daerah 3T. Nah, ternyata ini sangat lebih orang perempuan dengan usia 59 tahun, nenek-nenek gitu. Kalau di kampung sih tinggal pakai kutang nini, kemudian niupan sulu, atau pergi ke sungai nggak pakai baju. Kalau saya waktu itu naik ke gunung, perjalanan motor sampai 3 jam, melintasi 10 gunung, itu saya tulis. Keren banget itu. Saya seminggu di sana, itu menjadi tantangan hari. Nah, setelah itu saya baru bertekad. Saya akan menulis setiap hari dalam kondisi apapun.
Jadi ada pengalaman Bu Ya, Mike Bu. saat saya ke daerah 3T, saat saya harus mengupload dulu Ya Allah. atau naik dulu Nyari ke sinyal ya, Bu. tebing. Nah, itu perjuangan. Itu luar Nyari biasa. sinyal. Tapi senang banget gitu ya. Senang banget. Dan itu harus kita lakukan dengan enjoy. Baru insya Allah pekerjaan apapun itu akan lancar jika kita mengerjakan dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat ya, perbandingan setelah saya ikut tantangan, itu yang melihat itu peduli. Yang penting saya nulis saja. Dan saya tidak punya target untuk piagam. Atau saya tidak punya target untuk mendapat pujian dari manusia. Saya targetnya mau ikut 30 hari aja. Apalagi jadi tantangannya tantang list di Guru Siana. Itu aja terus sampai di hari 30 alhamdulillah. Calon buku untuk pembinaan saya ke sekolah-sekolah karena saya pengawas. Nah, kemudian di hari ke-31 sampai ke-60 itu pun saya nggak berani ke 90, beraninya hanya di 60 karena takut tidak tercapai. Ternyata di hari ke-31 sampai 60 pun tidak ada halangan yang merintang. Jadi kebayang dong Mbak Mike, saya itu wanita hotel, tidur dari hotel ke hotel, saya jarang sekali pulang di rumah, tapi saya sempatkan untuk menulis 1 hari 1 dalam kondisi apapun, walaupun lelah sampai mata harus api biar bisa melek, saya tetap ngetik gitu ya. saya ganjel pakai korek api biar tetap tulis. Nah, kemudian kalau lihat nggak ada masalah sampai akhirnya pada tanggal 27 Februari kalau tidak salah, iya 23 Februari saya mengenal Mas Bambang, mengenal Ibu, siapa tuh tadi yang dari Makassar. Saya tergabung di satu grup perlindungan guru, itu isinya guru berprestasi Indonesia, keren banget itu. Ada 106 orang, masih muda-muda banget. Di situ mungkin saya posisi sebagai nenek itu beneran, karena paling tua 59 tahun. Nah, menulis di Bang yang malam ini hadir, dia juga berpikir ngapain saya menulis, Bu? Saya kan guru IPA, saya tidak di Jambi, tapi saya support, ada Mas menyebar Mbak Mika, makanya saya disebut. Barakallah, Bu. Kan kemarin, karena saya betul-betul ingin mensupport, mereka itu punya potensi, tapi tidak dikeluarkan. Mereka tuh punya bakat untuk menulis. Sehingga alhamdulillah Mas Bang ini mau menuju ke hari 60. Begitu juga dengan teman-teman yang lainnya. Hampir, tapi tidak bisa menyusul saya karena saya sudah hari ke-99 hari ini. Emaknya itu nggak bisa disusul sama anak-anak. Nah, ini perolehan. Jadi dalam menulis jangan pernah berkecil hati, tak kala nggak ada yang ini Mbak Mike bukti. Iya, sedih Bu ya, baca. Bukti bahwa saya nah ini Cinta Tak Bertepi, ini saya tulis cerpen novel, ada berapa puluh episode, alhamdulillah jadi buku. Ya, Masya Allah, barakallah Bu. Jadi buku, saya rilis jadi buku ya. Judulnya Cinta Tak Bertepi. Ini cinta seorang Aini yang dihianati oleh suami. Pas grup itu saya langsung berpikir saya mau ke Latoma gitu ya. Padahal Latoma
itu jauh banget, saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi bisa masuk dalam cerita. Saya pergi ke Latoma, saya minta referensi di daerah 3T. Luar biasa pokoknya ya. Nah, ini ada rendang pemikat cinta, ujug-ujug dapat rendang dari peserta PTK PTS yang media guru. Jadi cerita ini, silakan Mbak Mika. Ya insya Allah. Ini ada. Bolehlah Bu pesan buku aku satu. Jadi betul. Bu boleh nah ini ya, yang promosi buku. Yang ini bukunya ada nggak? Dipegangin bukunya. Bukunya ya, mana, Bu? nanti sebentar. Nah ini ya, ini lumayan nih. Ini banyak banget, ini ada 90 juga ini yang Mas Adit. Sampai Mas Adit itu apa ya, guru ada di lumayan terpencil di Tanjung Balai. Dia dapat S2. Kemudian saya tulis juga tentang dia, tentang Mas Bambang saya tulis. Jadi saya jadikan buku. Insya Allah saya sedang merilis untuk tanggal 2 Mei, Mbak Mika. Itu akan muncul lagi buku Guru Hebat, Guru Hebat yang Menghebatkan. Intinya itu para guru-guru, saya sudah dapat 15 orang guru termasuk Pak Rudi yang terakhir. Nah ini Hidup Sukses ala Kang Rudi, ini adalah juara ke-1 guru berat. Ini akan masuk juga dalam buku saya. Jadi ini insya Allah buku yang ke-6 saya nanti. Itu Guru Hebat yang Menghebatkan. Nah, jadi Bapak Ibu luar biasa, menulis itu luar biasa. Apapun itu kondisinya, walaupun ini tentang karena terpaksa kita menjadi bisa. Itu betul kata Pak Ihsan. Kepokso apa ya gitu ya bahasa Jawanya. The power of kepaksa. Itu tapi benar loh, Mbak Lis, pekerjaan rumah tangga untuk kita ibu-ibu itu jadi terbengkalai. Nyetrika jadi nggak sempat sampai ke laundry. Kemudian bersihkan rumah, kita harus mencari orang, kalau di kota kan ada itu ya, go clean enak gitu ya. Jadi masak juga sudah jarang dilakukan karena lebih fokus, enak banget nulis gitu. Nah ini tantangan dari Pak Ihsan. Saya hari ke-91 itu hari ke-91 saya tidak menulis tantangan 365 hari karena Pak Ihsan belum meluncurkan ini. Tapi saya tulis tantangan, bukan tantangan 120 hari. Ternyata Pak Ihsan ini meluncurkan untuk 360 hari dan saya ikut di tantangan ini. Mudah-mudahan saya ada umur sampai tahun 2021 sehingga sampai di 365. Jadi boleh nanti lihat. Nah, ini buku saya. Ini hasil dari Guru Siana semuanya. Saya tulis di Guru Siana. Ini buku pertama saya, Lelah Menjadi Lilah, Perjalanan pada saat menjadi guru ke kepala sekolah. Lelaki dari Pulau Simelu ini adalah buku cerpen memoir tentang perjalanan ayah saya dari Simelu, Aceh, mendapatkan seorang perempuan dari Cimahi, lahir, anak-anak, dan sebagainya. Ini tentang perjalanan saya menjadi pengawas, keluar masuk hutan. Dan ini Mbak Mika nih, buku baru saya yang baru kemarin di hari ke-90, Cinta Tak Bertepi. Insya Allah nanti mudah-mudahan 2 Mei saya akan merilis buku tentang guru hebat yang menghebatkan. Di dalamnya ada Mas Bambang juga, ada Pak Rudi, dan ada puluhan guru yang punya prestasi baik itu dari sisi akademik maupun non-akademik. Jadi luar biasa tentang menulis ini. Saya selalu katakan sama guru-guru muda, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Percaya deh itu. Jadi teruslah bergerak sampai kelelahan ini letih mengikutimu. Terus bergerak.
Terus berlari sampai keletihan ini bosan mengejarmu. Terus bertahan sampai kelesuan itu lesu menemanimu. Teruslah menulis sampai ajal menghentikanmu. Insya Allah saya ingin saya di akhir penghujung usia ini, saya insya Allah harusnya pensiun itu 2021, 60 tahun. Tapi karena menulis juga, bonus. saya 4D sekarang ini dan pensiun di 65 tahun. Insya Allah mudah-mudahan ada usianya. Ya, jadi tantangan dari Pak Ihsan luar biasa, siap jadi guru penulis, itu betul. Awal kapaksa, tapi insya Allah ini akan menjadi biasa. Yang penting kita punya komitmen, bagaimana komitmen ini harus kita pegang untuk kita penuhi janjinya. Komitmen pada diri sendiri bahwa saya bisa menulis, saya bisa seperti yang lainnya. Kenapa tidak? Orang lain bisa, kenapa saya tidak? Jadi walaupun rata-rata yang bukan basic bahasa Indonesia, lihat Mbak Mike ya, yang bukan basic bahasa Indonesia, itu mampu menulis banyak buku. Kenapa? Karena mereka menabrak dari aturan tata kebahasaan menulis ke bahasa Indonesiaan. Sama seperti saya juga. Jangan takut, jadi tidak ada keseriusan yang hanya diucapkan saja. Jadi keseriusan itu harus ada pada niat ya yang kuat dan berproses untuk mencapai progres. Jadi saya katakan ke Mbak Mike nih sekarang, teruslah bergerak atau tidak sama sekali. Terus bergerak, jadi jangan pernah setengah-setengah untuk bekerja. Nah, saya juga bangga berada di komunitas Media Guru Indonesia. Ini adalah salah satu anugerah yang Allah berikan, karena di Media Guru ini kita saling mensupport, tidak ada yang saling melemahkan, tidak ada yang saling menghinakan. Tulisan seburuk apapun tetap aja dianggap keren banget, tulisannya bagus banget. Itu untuk kepada teman-teman kita ya. Alhamdulillah, aku anak 4. Ibu, aku termasuk sekarang anak ibu ya, Bu. Aku ratusan. Anak banyak karena ya suka terharu membersamai anak-anak hebatku untuk berjuang dalam menulis adalah bagian nanti anak-anakku akan mengingat bahwa dia ada karena ada saya dulunya. Seperti itu, mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini merupakan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan juga ini menjadi amal ibadah, bekal nanti untuk di yaumil akhir. Terakhir, salam dari Pak Muhammad Ihsan sebagai pemimpin umum Media Guru. Mudah-mudahan semua tarik untuk menulis. Sekecil berhenti untuk menulis, nanti sampai maut menghentikan kita baru kita yang kau ketahui, tulislah tentang pengalaman dan perasaanmu sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baiklah Ibu, terima kasih atas pemaparannya yang sangat berharga sekali buat kita semua ya Bu, Bapak. Baiklah, untuk sesi pertanyaan, mangga barangkali ada. Oh iya. Ibu mohon maaf karena kita on air juga, jadi selain di WA, WhatsApp, on air di radio, jadi kita putarkan dulu iklan dulu dan request lagu. Iya. Boleh teman-teman yang di sini kalau request lagu, Ibu boleh request lagu Bu. Silahkan Ibu mau minta lagu apa Bu? Bu Mika, sebentar. Di Indramayu ada Bu Cynthia, katanya
sepupunya Bu Nur Aini. Lagu apa ya? Saya jarang banget. Baik, Saya Bu. enggak, jadi nggak tahu lagu apa. Untuk iklan Karena saya dan menulis saja. Iya. Ya, Dari yang lain kita barangkali. kita buka sesi. Dari yang lain. Putar iklan dulu ya. Oke. Tapi tadi Bu Nur Aini ada salam dari Ibu Cynthia, katanya sepupunya di Indramayu. Cynthia. Cynthia di Indramayu katanya Apa tuh? Bu Nur Aini. Nanti mau ikut gabung juga di Zoom. Mau bertanya juga katanya. Boleh. Iya. Diberikan alamatnya aja, Bu. Iya, nanti udah diberikan alamatnya. Sekarang saya pilihkan sebuah lagu dari Ebi Tri berjudul Optimis. Bu, lagunya Mas. Ya, nanti ya kita pilihkan. Ini Ebi Tri dulu berjudul Optimis karena saya lihat nama Pak Ihsan Ibu barangkali. Haji di Facebooknya itu Oh, namanya apa? Nur Aini pasti bisa. pasti bisa. Selalu optimis ya. Oh, ya. Baik, kita dengarkan dulu lagu dari Ebi Oh, Tri iya. dengan Optimis. Keren. Kedengaran nggak, Bu? Kalau yang ini kedengaran nggak ke sana? Kedengaran nggak lagunya ke sana? Lagu barat Yang ini. ini ya. Oh, ada lagunya ya. Ini lagi itu nyala. Tadi yang Facebooknya, Bu, nyalain, Bu, di Facebook sekarang. kenapa? Di Facebooknya Ibu on nggak? Saya tuh nggak sempet. Facebook. Coba, Bu, di oninnya lagi nyantai. Lagi on air, barangkali ada yang mau puisi-puisi kayak gitu biasanya. Tadi foto Ini dari partisipan juga nih ada yang suka puisi, Mbak Mike. Iya, Bu. Itu Mas Bambang jago puisi loh. Oh, Mas Bambang boleh. itu jagonya puisi. Ibu loh. denger lagu nggak? Iya, itu yang dari Jambi. Ibu bisa denger lagunya, Bu? Enggak. kirim dulu fotonya ke saya, Neng. Saya nggak denger lagu. Kirim lagu ya? Kirim foto ya, Bu? Bu, Kolidernya harusnya diundang ya, Kolider. Nggak denger. Kolider. Kenapa? Kolider. Saya belum ini tadi. Neng, ini dulu foto yang tadi. Iya, ini. Biar saya Bu, upload. sama ini ya, sama PowerPoint yang saya screenshot ya? Iya. Tapi yang di sana kedengaran nggak, Bu? Lagu ini kedengaran? Bu ini kedengaran nggak? Enggak. Mereka dengar musik nggak, Bu? Sambil di WA deh, Neng. Enggak. Bu, saya udah WA Ibu. Enggak. Habis ini kalau dulu ya. Nggak kerasa ya. Tadi tuh lupa, maksudnya sepotong biar enggak. Ini ada Mbak Husnul. Oh iya, Mbak Husnul dari NTB nih yang kerudung ungu, Mbak Mike. Boleh, Bu, chat Ini dari anak mana aku aja, juga nih. silakan. Di chat. Oke, ngechat dong. Silakan chat. Ada Mbak Husnul itu dari NTB. Ininya Ini Cynthia ini itu. Cynthia, Mbak Lilis. Bisa dengerin. Cynthia itu sepupu aku ini. Agustus itu. Bisa dengerin lagu ini nggak? Oh, ada Mbak Mir ya. Enggak dengar.
Bu, saya udah kirim ke Ibu ya? Kita nggak denger lagu. Iya benar. Iklan. Bu, mereka yang di sana dengerin iklan juga? Cuma dengerin iklan juga di WA-nya? Atau Di situ kedengeran nggak iklan? Ini berita apa sih melalui WA? Bu Eni, Ibu denger iklan nggak? Sebentar ya, iklan dulu. Ibu denger. Biasanya Pak Haris Bu yang puisi tim kolider gitu Bu, dari Kirim link foto ke saya biar udah untuk modal udah. Bu, belum nyampe Kak Ibu. Udah nih. Udah tuh Bu, sebenarnya Bu ada 5, nanti saya kirim lagi yang di screenshotnya ya. Ibu Nur Aini itu baru Bu yang audio, kalau yang WA mah sering dia. Screenshotnya mana? Saya kirim lagi nih Bu banyak. Tadi ya Bu. Aku tuh bingung nyari kurikulum sih Ibu kan mana? Bu, nyari kurikulumnya isinya Ibu ini mana kok? Ada ya? Ini udah waktu saatnya Bu. Oh, aku ini juga. Ibu. Baru sih Bu nanti. Aku pengen jadi Bu. Aku udah WA sama Pak Ihsan. Yang alamat Zoom tuh Bu. Kirim aja alamat Zoom. Saya begini aja. Terus Pak Ihsan belum dibuka. Belum Pak. Oh, nggak ada Bu, nggak ada suaranya. Oh, nggak ada suaranya Bu. Kok bisa ya? Gimana ya supaya ada suaranya ke sana ya? Yang keluar Bu, mungkin udah malam. Oh, nggak bisa ngirim ini ya. Bu, ada pertanyaan nih Bu. Oh, nggak bisa ngirim chat ya? Biasanya saya bisa ngirim chat, itu nggak bisa ya? Kenapa ya? Itu kayaknya jaringannya jelek ya. Berarti Ibu nggak dengar ini. Harusnya tuh enaknya ada lagu juga di sini ya Bu ya. Jadi ininya, oh speaker view mungkin.
Semua pertanyaannya. Udah, Bu. Enaknya yang ayo, Bu. Masih lama ya? Berapa lama? Ini ada pertanyaan banyak nih, Bu. Habis ini Iya, lagunya nggak kedengaran sampai jam. Iya, lagunya nggak kedengaran. Lagu apa, Bu? Optimis. lagunya siapa itu? Itu tadi Ibu lagu Optimis dari Abetri. Tadi Abetri. Apa? Optimis. Iya, Optimis. Iya, Bu, nggak kedengaran ya. Nah, saya tuh belum bisa nih kalau musik supaya kedengaran tuh. Belum bisa nge-save ke sini gitu. Nah, harusnya di sayanya ada lagu yang Ibu putarin. Jadi play gitu. Harusnya itu ya. Inilah. Iya. Kalau pakai ini gimana, Bu? Bisa nggak pakai itu tuh? Kan ini masuk ke lagunya nggak masuk tadi. Ini Nggak di sini soalnya. dari sini. Soalnya masuk ya. Tapi kata Bu Aini enggak. Nggak nyampe Jambi, Ceh. Oh, itu nggak dengar lagunya. Ini kedengeran nggak kita bicara? Harusnya ada ya. Iya. Ini ya. Saya nggak ngerti makanya. Biar merekanya juga nggak bete. Kan pada diam. Jadi gimana? Ibu. Sebentar. Tapi ini ke radio jalan ya? Iya. Ibu nggak dengar lagu, Bu? Ada masalah. Ibu bisa dengar lagu nggak? Enggak, Nggak masuk? enggak ada. Oh Nggak iya, masuk. ini lagi iklan sebentar lagi, Bu. Nah. Ya. Ini Bu banyak pertanyaan nih, Bu. Di chat ya, Bu ya. Dari ya. Dari Pak Bu Min nih, Bu. Di chat, Ibu. Dilihat Bu chatnya. Itu sudah banyak pertanyaan buat Ibu. Dari Bu Min Hermina ya, Bu ya. Bunda Nur Aini pasti bisa. Saya sangat salut dengan semangat Ibu dalam menulis. Saya waktu itu ikut menginap di rumah Ibu di Bandung. Tapi sayang tidak kebagian bukunya. Ibu, aku juga ke rumah Ibu kan dulu masih. Oh iya, Bu Min. Iya. Terima kasih ya, Bu. Sudah bisa menginap di rumah Ibu. Oke. Kita akan mulai lagi ini. Kita lagi. Untuk yang mau bertanya, baik dari anggota partisipan maupun dari pendengar radio, kita buka lagi setelah tadi kita putar iklan. Suara saya terdengar? Suaranya dimajuin aja. Iya. Tadi pertanyaan Ibu Min Hermina, terima kasih banyak Ibu Hermina. Bagaimana caranya agar selalu ada ide menulis? Saya kadang kesulitan merangkai kata menjadi tulisan. Ide ya? Mangga Ibu.
Iya. Bumin. Bumin ada, Bu. Ya. Ada Buminnya ya. Oke, Min. Selamat malam. Ide menulis ya dengan berpikir ide muncul begitu ya. Jadi Bumin, apapun yang kita lakukan itu jadi ide. Semua yang kita lakukan itu jadi ide. Duduk saja itu jadi ide. Kita melihat sesuatu, lihat kucing, jadi ide juga. Saya sampai berpikir ada 15 kucing di rumah, nanti akan jadi satu buku nih, satu kucing itu menjadi satu episode itu. Apapun itu betul menulis itu memang harus ada ide ya. Dan ide itu tidak usah dicari, ide itu ada di depan mata kita. Jadi jangan pernah berpikir kita menulis kita jelek, kita tidak bisa menulis, kita tidak bisa menulis yang bermakna. Jadi menulislah dan terus menulis, sekalipun hasilnya itu biasa saja. Jadi jangan pernah berpikir bahwa tulisan kita jelek, takut tidak dibaca orang lain, takut ditertawakan oleh orang lain. Setiap apa yang kita lihat, setiap apa yang kita rasakan, setiap apa yang kita baca, setiap apa yang kita dengarkan itu adalah semuanya ide. Tulis, ide kita banyak. Kalau tidak pernah dituliskan, maka sama saja tidak ada maknanya. Ikatlah ilmu dengan pena. Setiap apapun yang kita lihat, setiap apapun yang kita rasakan, tulis, 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 sehingga tulisan itu akan menjadi makna. Itu saja, Mbak Min. Ya, kalau kesulitan merangkai kata, Mbak Min, jangan pernah berpikir, ya, jadi gini, kalau saya begini, karena saya tidak punya basic menulis, saya itu kan dari PJOK, kemudian SMA-nya juga SEMEA, artinya saya tidak menekuni bidang kebahasaan. Jadi saya nulis nabrak aja, saya tulis saja. Nanti pas ada waktu selesai, ada waktu yang senggang, baru saya koreksi kembali tulisannya, kemudian baru saya kirim. Setelah sekian hari saya baca kembali, saya sampai bilang ke anak-anak, ternyata mama ini bisa juga ya nulis. Lihat, baca dong, ternyata tulisan aku tuh bagus gitu ya. Karena siapa lagi yang bilang bagus kalau bukan diri kita. Emang saya sendiri sih nggak pernah anak-anak misalnya komen, iya bagus tulisannya, enggak, tapi saya tetap aja menulis. Suami saya juga nggak terlalu mendukung, misalnya ngapain Mbak Min, saya tuh kadang kalau ada bapaknya kebetulan nggak di rumah sih, karena kerja jauh, jadi kalau ada, itu saya suka sembunyi-sembunyi juga untuk menulis. Setelah mereka tidur semua, baru saya nulis. Itu memang betul kayak autis menulis itu. Apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar, itu bisa jadi ide. Jadi jangan pernah merasa kesulitan dalam merangkai kata menjadi tulisan. Mbak Min bisa lihat hasil tulisan saya di Guru Siana, ternyata saat saya menulis itu mencurahkan perasaan saya. Jadi emang menulis itu mengendap di pikiran. Keluarkan apa yang ada di pikiran kita, karena dengan ditulis maka akan ada makna. Seperti itu Mbak Min. Jadi tulis saja, jangan pernah merasa jelek, jangan pernah merasa takut untuk tidak dibaca, jangan pernah merasa takut untuk ditertawakan oleh orang lain. Ini adalah hasil karya terbaik kita. Kita harus. Kemudian ini dari Mbak Husnul. Malam Mbak Husnul dari NTB ya. Sekarang sudah jam 22:26 ya di NTB, lebih 1 jam. Ini ya, itu Mbak Husnul sudah kecipratan api nih ya, Mbak Mike. Alhamdulillah Mbak Husnul juga menulis di Guru Siana.
api semangatnya itu tak pernah padam juga, alhamdulillah. Kecipratan juga apinya Mbak Husnul. Kemudian Bu Susi dari Bogor, Bu Susi keren banget. Nih kirim puisi nih. Nanti Mbak Susi kirim puisi, bacain puisi buat aku ya. Kelulusan tanpa pelukan. Saya hari ini hari ke-99. Saya spesial menulis hari ini tentang, saya ambil dari Asmaul Husna. Jadi memang untuk menulis itu harus banyak baca. Itu sebagai referensi. Harus membaca baru kita bisa menulis. Itu kalau saya 5. Ini, ini Mbak Susi udah kirim puisi. Makasih Mbak Susi. Nanti mudah-mudahan kita aman. Iya. Mbak Susi keren. Nah ini untuk menjaga mood harus bahagia. Untuk menjaga mood itu harus bahagia. Tapi dalam keadaan sedih pun itu bisa menjadi lisan. Hati kita terluka oleh kucing, hati kita terluka oleh apapun itu malah menjadi tulisan yang bagus. Jadi supaya kita tetap dapat menjaga mood, yaitu kita punya niat yang kuat, punya komitmen yang kuat untuk tetap menulis. Insya Allah selama 99 hari ini, saya menulis tanpa beban. Tanpa beban, betul. Saya sampai sekarang itu belum menerima piagam yang 3 itu. Baik piagam biru, perak, sama emas, belum saya terima. Walaupun saya sudah mengajukan, tapi belum saya terima, saya cek ke email, tapi itu tidak menjadikan saya patah arang. Tetap aja semangat menulis, karena awalnya juga niat menulis bukan untuk mendapatkan piagam, tapi saya nabung tulisan, supaya nanti saat saya menerbitkan satu buku, itu akan mudah untuk dikumpulkan dalam satu tema. Ya, itu ya. Kemudian Bu Mike, iya oke. Ya, sampai di situ, Mbak Mike. Ya, terima kasih Ibu. Terima Ada kasih. yang dari yang lain, silakan. Puisinya? Ini ada anak saya nih, ada Angga. Oh iya. Angga tuh anak saya pertama. Di mana Bu? Melihat emaknya. Ada di mana on air. Dia di BSD. Dia di BSD. Enggak di rumah. Oh iya. Ibu lelaki aku ini. Nih Mas Bambang, ada anak aku nih Mas Bambang. Iya, bundanya menginspiratif Mas. Ini bunda saya juga Mas. Ya, sama-sama. Ini ada bunda semua lah. Ya, bunda semuanya. Bunda Mas Bambang itu ada Angga. Angga itu anak pertama saya, Mas. Oh iya. Oh iya, Mas Angga. Salam kenal Mas Angga. Mas apa Akang itu? Mas apa Akang ya? Salam kenal. Nah, itu ada suaranya. Kangen banget, udah lama nggak ketemu nih. Lagi lockdown dia di BSD. Jadi Ibu reunian sama keluarga. Ya. Nggak ketemu. Kalau Angga anak kandung, kalau Bang anak apa ya? Anak bawang juga ya Mas. Dikandung badak. Anak bawang juga. Iya. Iya. Alhamdulillah ya Bu ya. Ibu Susi nggak ada suaranya nih. Mana Ibu Susi? Bu Susi bolehlah bacain puisinya Bu. Mangga buat Bunda Haji Nur Aini silahkan. Apa tuh? Bu Susi mana ya? Kalau yang jago baca puisi itu Mas Bambang. Oh, boleh. Silakan. Mas Bambang tuh jagonya baca puisi dia walaupun guru fisika. Ayo Mas Bambang. Bacain. Bu, ini meeting kita direkod juga Bu. Jadi kalau Mas Bambang itu Bunda. Nggak pernah baca puisi, bikin puisi aja nggak bisa Bunda. Nggak apa-apa, sekarang harus bisa.
Bisa ya? Itu udah request, tidak boleh menolak. Mangga Kalau Pak puisi Bambang, boleh Mas saya Bambang baca. silahkan. Iya, request nih karena on air. Dari Ibu Susi. Karena on air di Radio Indramayu, Radio Cinde. Terdengar Bu seantero Indramayu. Bisa streaming sampai ke Thailand juga. Sampai ke Thailand bisa Bu. Oh, ke Thailand juga ya? Streaming bisa. Karena banyak Ke Jambi Ke nggak? Jambi nggak bisa ya Bu? streaming aja streaming. Di streaming Online. katanya, streaming online. Iya. Iya, bisa. Bisa di Oh, streaming. streaming online ya? Ini juga sedang direcord Bu, nanti insya Allah di-upload di YouTube. Mangga, Oke. ada yang mau bacakan puisi dari Ibu Susi. Bu Susinya tidak terlihat. Bu Susi, Ada halo. puisinya sini. Ada itu? Mbak Susi dibacakan dong, kelulusan tanpa pelukan. Oke, Mbak Susi. Saya itu terngiang-ngiang pernah dibacakan puisi oleh Bu Susi. Sampai sekarang nggak lupa. Soundnya nggak ini ya, kurang jelas ya. Udah. Gimana? Mangga, Bu Susi. Bu Susi, atau kita putar lagu dulu? Sambil putar lagu Ya. aja. Saya putar lagu dulu ya. Kalau belum siap, Bu Susi siap. Putar lagu dulu ya. Baik, saya pilihkan sebuah lagu dari Agnes Monica. Kali ini sebuah lagu galau. Bisa Ya. kedengaran. Judulnya Teruskanlah. Ya, ya mudah-mudahan semuanya berkenan dengan lagu ini. Kita perdengarkan dulu lagu ini. Dengar lagunya? Dengar nggak sih? Padahal kedengaran aku dulu. Kok Bu Susinya kedengaran nggak suara saya? Judulnya apa, Bu? Tadi saya lupa. Teruskanlah. Teruskanlah. Teruskan. Teruskanlah. Nah, ini ada baru. Oh, Tapi hilang lagi deh. ada musiknya, Bu? Kedengaran? Ada. Ada. Nggak ada sekarang. Tadi ada.
Oh, saudaranya tuh Mbak Ria. Udah dikirim belum Bu ke Facebook? Kenapa? Biasanya suka ada request lagu. Kayaknya nggak lihat. Ya itu sih nggak posting di Facebook. Coba Bu, nggak dengar enggak Bu Susi? Ibu punya nomornya Bu Susi nggak? Bu Susi mau baca. Teruskanlah, teruskanlah. Kau begitu. Astagfirullahaladzim. Ya, Sobat Cinta masih bersama Obati, balik di sini bersama Ibu Mika dan Ibu Haja ini tengah ngobrol atau berbincang tentang rahasia atau tips, ya, tips menjawab tantangan menulis setiap hari dari Guru Siana. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi Bu Mika? Iya, itu Ibu Susi mau baca puisi dulu Bu. Oh, ya. Bu Susi, mangga. Ya, Bu Susi. Ya, atau ada pertanyaan lagi? Ya, atau ada pertanyaan lagi, silakan. Pak Abdul Haris, Pak Haris ada. Selamat Ya, datang. Selamat bergabung. Selamat bergabung. Saudaranya Bu Nur Aini itu Mbak Ria. Mbak Ria katanya. Kenapa? Di sini ada Mbak Ria, sepupunya Ibu. Namanya Ibu Cynthia tapi panggilannya Ria. Iya, betul. Sepupu saya itu. Ya, ada di Indramayu, Bu. Salam. Salam katanya, Bu. Kenal sama Mbak. Enggak masuk, Iya. enggak masuk sini. Dikirim aja. Masuk katanya. Udah. Iya. Ayo siapa lagi tadi ada yang mau bertanya? Bu Susi, mangga. Saya nggak bisa dengar suara Bu Susi. Bu Lilis dengar suara Bu Susi? Enggak juga. Belum. Iya. Ada puisinya Ibu Sri Sunarti, Moja Sri Sunarti. Perempuan Ode Kartini. Oh iya, baca itu ya. Boleh dibacain. Iya, Ibu Mika aja yang baca. Iya, boleh. Aku nggak pandai puisi sih. Sambil nunggu Ibu Susi, ini ada request Bu dari Ibu Haji Sri. Beliau termasuk pengawas di Indramayu dan tim Kolider, pengurus fasilitator nasional juga Bu. Mana ya? Itu mana itunya? Puisi. Sebentar, puisinya ada di WA ini. Ya, suaranya. Ngedengung Bu.
berdengung ya? Sebentar. Oh, ininya sih Bu. Ya. Ada sedikit gangguan. Boleh Ibu. Oh ya. Bu Haji Sri mudah-mudahan ada di on air. Saya bacakan dari puisi Ibu tentang Ode Kartini. Ode Kartini, karya Sri Sunarti. Dalam gelap menuju peradaban, kaki-kaki melangkah menuju jalan yang penuh kelok dan jeruji. Lalu engkau tetap menembus tirani. Dalam tekanan terus berliterasi. Untuk memperjuangkan diri. Dan memerdekakan kaumnya. Untuk kemajuan bangsa. Kartini. Goresan tangan dan kemuliaan hati membekas di semua anak negeri. Gaungnya masih terasa hingga kini. Yang dirasakan perempuan masa kini. Kartini, derap langkah dan suaramu selalu kami sanjungkan. Hingga suara anak-anak negeri kian terasa meniti cita-cita sesuai hati untuk mengabdi pada negeri. Indramayu 2020. Selamat Hari Kartini buat para wanita di seluruh Indonesia. Semoga bisa menjadi kebanggaan wanita Indonesia di negeri kita tercinta. Terima kasih Bu Haja Sri Sunarti atas puisinya. Sudah saya bacakan. Mohon maaf, bacaan puisinya masih belum profesional. Baik, tinggal menunggu Ibu Susi untuk membacakan puisinya. Ada pertanyaan dari salah seorang pendengar. Oh ya. Ada pertanyaan. Sambil Katanya menunggu. Ini kan, Guru Siana, apakah yang selain guru boleh masuk? Oh iya. Iya. Siapapun itu Siana, walaupun belum pernah mengikuti pelatihan di sagu-sabu atau sasi sabu ataupun di pelatihan apapun yang dilakukan oleh media, disilahkan oleh Pak Ihsan untuk menulis. Saya siap untuk menjadi pemandunya, misalnya punya grup ya di WA, kemudian ada berapa puluh orang yang ingin menulis di Guru Siana, saya siap untuk memandunya karena saya influencer tanpa SK dari media guru. Saya sudah berhasil berapa puluh orang yang sukses menulis di Guru Siana. Saya bilang saya influencernya, tapi tanpa SK dari media guru nggak apa-apa. Yang penting guru-guru bahagia bisa menulis di Guru Siana, bisa potensi-potensi yang ada pada dirinya, kemudian pengalaman-pengalaman baiknya, terutama Mbak Lidip itu dari guru-guru daerah 3T, dari guru SM 3T, guru-guru garis depan, sekarang banyak menulis di Guru Siana, walaupun mereka belum pernah mengikuti pelatihan sagu-sabu, itu disilahkan. Saya siap untuk menjadi tutornya. Bukan guru juga ada, seperti Kang Ian itu adalah dosen di Unpad di orang Cimahi. Saat itu ikut di kegiatan kelas editor itu Kang Ian, dia bukan guru, tapi nulis juga di Guru Siana. Kemudian Pak
Idris juga, dia Widya Iswara, menulis juga di Guru Siana, dan saya juga kan pengawas. Bu, ada telepon, Bu? Ya menulis saja walaupun nama blognya Guru Siana. Sekarang anggotanya itu sudah 58.000 orang untuk anggota yang ada di blog Guru Siana. Luar biasa itu, capaian yang sangat luar biasa. Baik, Mbak Mika, masih ada pertanyaan? Sepertinya sudah tidak ada ya Bu ya kalau di chat. Tadi kalau di on air ada Bu? Di medsos, di WA ada. Oke. Ada Bu. Dari pendengar ada Bu. Dari On air. Mangga Bu Lilis. ya, Iya. pertanyaannya, kalau sedang buntu, itu tadi kan sudah ditanyakan oleh Bu Hermina ya. Kalau lagi buntu. Iya, kalau sedang buntu, tiba-tiba buntu gitu. Solusinya bagaimana? Lagi bad mood kali Bu. Kalau sedang buntu, Ya, Iya. writer's block ya. Bukan writer's block itu. Jadi buntu, stuck gitu ya. Nggak ada apalagi yang harus aku tulis. Hai, Pak Haris. Kalau pengalaman saya akan berhenti. Saya akan berhenti, saya tinggalkan pena saya, laptop saya tinggalkan. Saya mengerjakan yang lainnya. Kemudian beberapa saat kemudian saya kembali ke tempat semula. Saya lanjutkan menulis. Jadi itu yang saya lakukan tak kala tidak ada lagi ide yang harus saya tulis. Jadi jangan pernah memaksakan karena itu akan menjadi beban. Seperti itu dulu, lakukan hal yang lain, kemudian kembali lagi setelah moodnya bagus. Seperti itu. Dipaksa ya Bu. Dan itu sudah dilakukan oleh beberapa teman berhasil. berhasil ya. Iya, kalau dipaksa akan menjadi beban. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus enjoy, harus dengan bahagia, harus dengan senang hati, harus dengan kesadaran. Tapi insya Allah hari ke-1, ke-2, ke-3 sampai hari ke itu Mas Bang aja ya contohnya, dia sekarang sudah hari ke-5 ya, tadi kita meeting, kita lakukan beberapa pertemuan juga materi, kemudian dia tadi ikut. Nah, karena sudah ada tagihan, dia menulis izin live untuk menulis tagihan hari kesekian. Walaupun namanya tagihan, namanya tantangan, itu jika sudah menjadi satu jadi kebutuhan gitu, bahwa saya harus menulis hari ini. Walaupun saya selalu katakan begini, jangan pernah bolong dalam menulis, karena itu kan namanya tantangan. Jika bolong satu hari, maka akan jungkir ke 0 lagi. Kita kembali ke 0, kemudian menulis lagi di hari ke-1. Itu tidak saya lakukan. Kenapa? Karena saya antisipasi jika saya tadi writer's block itu ya, stuck, nggak ada yang bisa, nggak ada ide lain gitu, atau karena terlalu capek bekerja dari pagi sampai malam, kemudian waktu mepet, maka saya akan menulis puisi. Kalau puisi kan tulis aja apa yang memang kita rasakan, apa yang kita pikir, setoran. Itu yang saya lakukan, sampaikan kepada guru. Jangan ingin tulisan yang selalu bagus yang ditampilkan. Pokoknya yang penting tulis apa saja, terserah. Mau bahan ajar pelajaran pun tulis saja. Kalau nggak tulis, ada tulisan banget, itu jurnal kelasmu aja tulis, masukkan ke Guru Siana, jadi itu tulisan. Agenda seperti itu. Ajar Jika ya, sudah jadi kebutuhan, insya Allah ide itu pasti ada. Beneran Mbak Mika. Iya. Saya mengajarkan kepada guru Sianer awal, ya, Bu, apa yang harus saya tulis? Kamu tadi ngajar apa? Saya ngajar tentang misalnya sistem pernapasan. Oke, ada bahan ajarnya ada. Silahkan, ketik dulu di Word. Kemudian nanti kita kirimkan bareng-bareng. Nah, awal-awal itu rata-rata bahan ajar dulu. Kemudian kan mereka berpikir lama-lama,
Nah, ternyata bahan ajar juga karena ilmunya sangat bermanfaat. Seperti saya PJOK, saya membaca IPA, apapun tulisan saja. Oke. Ya, terima kasih banyak Ibu atas sharingnya. Itu kucingnya bagus banget, Mas siapa nih? Mas Haris. Mas Haris. Mas Haris. Oh iya, Mas Haris. Halo. Siapa? Ini Pak. Pak Ini Haris. pengurus Solider Indramayu. Bu. Kucing, Pak. Yang wengi. Iya. Indramayu, kucing Indramayu. Iya. Ada Kucing yang Indramayu. di sini Pak Haris. Iya. Oh, Pak Abdul Haris ya. Ya. Iya. Lihat itu. Iya baru datang, udah terlambat ya, udah mau habis baru datang. Iya. Baru nyampe Dari mana rumah nih. malam-malam? Enggak apa-apa, Pak Kan Haris. Terima lockdown. kasih banyak. Kenapa keluar rumah? Dari hutan katanya. Ibu, saya Pak sedikit. Haris ke hutan. Sama. Iya. Ibu sedikit Bunda Lilis, Iya. Bunda Haji Nur Aini, saya juga punya pengalaman. Alhamdulillah, Oke. saya bergabung dengan Media Guru itu 2017. Kemudian saya pasif, Bu, 2 tahun. 2 tahun. Dan diajak sama Bunda Lilis ikut pelatihan editor ya, Bu ya. Karena memang saya tertarik. Saya merasakan bahwa tulisan saya tuh masih jelek banget gitu, Bu. Ya akhirnya saya bismillah lah Bu ya untuk dapat ilmu dan teman-teman gitu, sahabat penulis. Ya akhirnya di situ saya diajak sama Bunda Lilis ikutan tantangan menulis. Saya mikir dulu bisa enggak ya, kata saya setiap hari nih kan. Tapi udahlah bismillah aja. Saya niat bismillah, Bu. Iya, alhamdulillah Bu, sudah hari ke-37 dan awal menulis Bu, waktu awal menulis ide saya blank banget Bu. Kalau pengen tahu saya sedih sampai nangis Bu. Saya di depan laptop, ini kata apa yang akan saya tulis? Ya Allah Bu, benar ya Allah saya tuh apa yang bisa saya tulis susah banget Bu untuk mengeluarkan ide. Nah, pas di situ kebetulan alhamdulillah dengan Mas Eko, Pemret Media Guru, itu dipaksa ya Bu ya, untuk menulis pengalaman apa Bu waktu itu, yang tidak menyenangkan Bu. Saya pikir apa, sebenarnya banyak, cuman apa yang akan saya sampaikan bingung. Akhirnya ya menulis Bu sebisanya gitu. Nah, sejak itu tulisan pertama saya Bu di Guru Siana tantangan ke-30. Akhirnya hari kedua, hari ketiga, nah menjelang hari pertengahan 30 hari, saya sudah mulai agak dikit-dikit lancar gitu. Agak kayak apa ya Bu, kayak air tuh tadinya tertutup gitu, terus ada kebuka, akhirnya lancar aja air mengalir gitu. Ya Allah, saya pikir, Masya Allah betul Bu ya, bisa karena biasa gitu. Dan saya diniatkan betul Bu, apa yang kata Ibu, menulis untuk lillah ya Bu ya. Kalau kita kembali kepadanya, kita sudah thalabul ilmu menulis dan warisan ya Bu ya, warisan kita kalau kita tidak ada tapi buku kita ada. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa merasakan tulisan itu enak enggaknya dibaca gitu Bu. Terus penulisan titik koma, tanda baca itu sudah mulai sedikit-sedikit gitu Bu. Di hari ke-30. Jadi kalau udah ada saya nulis, saya edit lagi. Sampai beberapa kali saya ngedit. Makanya kalau Guru Siana, aduh kayaknya bisa 5-6 kali ngedit lebih, kayak malu kayaknya. Iya, Masya Allah ya. Ya itu aja Bu. Jadi ya semangat untuk menulis Bu. Insya Allah pengalaman dari Bu Haji Nur Aini sangat bermanfaat sekali Bu. Sangat bermanfaat buat kami. Mudah-mudahan dengan
hari ini kita bisa termotivasi kembali untuk menulis lagi, tidak berhenti. Ya. Silakan Tidak Bu terasa, Lilis ya. tinggal 5 menit waktu kita. Bu Haji, terima kasih sekali lagi juga untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf untuk yang sudah mengirimkan puisi, sepertinya tidak sempat lagi kita membaca. Saya membacakannya mungkin minggu depan, bulan depan ya, karena 1 bulan kita obati ya. Iya. Baik, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya sebagai host, Bu, mohon maaf sekali lagi atas sikap ucapan yang tidak berkenan. Kemudian kepada Ibu Haji Nur Aini, terima kasih banyak. Jazakillah khairan kasiron, kepada partisipan juga terima kasih banyak. Insya Allah ilmunya bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya Bu ya, di acara yang sama di On Air Obati. Ya. Mohon maaf, kita tutup aja dengan hamdalah ya Bu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga terakhir dari Adabi. Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Lipdi. Bu Haji, terima kasih. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih banyak. Oke, saya. Terima kasih Ibu. Boleh mangga Ibu? Sama-sama. Boleh live meeting. Terima kasih Pak Haris. Pak Haris. Boleh Pak Haris mau request lagu? Ya. Sama-sama Mbak Mika. Kita live foto bareng dulu. Foto bareng. Biasanya foto bareng. Gimana? Ayo Bu, kita foto dulu Bu di Zoom. Gimana ya? Kita dulu. Kita foto bareng dulu ya. Bu Lilisnya nggak ada ya? Ibunya ada. Belum? Bentar Bu, kita foto bareng dulu. Wah Bu, baterai saya lobet. Bu Lilisnya nggak ada ya? Berarti ibunya di sini. Bentar Bu. Oh iya. Saya aja bareng. Oke, kita foto barengnya physical distance ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bisa hadir dan berjoin di sini di acara Obat Hati. See you, bye. Live meeting ya Bu ya. Live meeting ya. Live meeting ya Bu. Live meeting ya. End meeting.